Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau nanya nih, udah pada siap untuk ibadah online nggak? Kalau udah siap, angkat dong Alkitabnya, kakak mau lihat. Mana? Ayo. Oke deh, tapi sebelum itu kakak mau tanya satu hal lagi. Masih ingat nama kakak nggak? Nama kakak Kak Aldi. Nah, hari ini kakak nggak sendiri loh. Kakak bersama Om Martin. Pada rindu Om Martin kan yang di rumah? Nah, sama kakak juga. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu ya. Kakak akan pimpin. Kakak ambil gitar dulu, tunggu ya. Nah, kakak udah ambil gitar nih. Sekarang kita nyanyi lagu yang pertama, Yesus Pokok. Udah pada tahu kan semuanya? Kita nyanyi sama-sama. Kakak yang ngiringi. Ayo. Lagi Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Kau berubah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tinggallah di dalamnya. Nah adik-adik, kan kita udah sama-sama bernyanyi nih, memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa ya, kakak yang akan pimpin. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah pada saat ini. Berkatilah Om Martin yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Tuhan berkati Om Martin agar dapat menceritakan pada kami dengan baik. Berkatilah juga kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi kita bersama. Sekian lama Om Martin tidak bertemu adik-adik di dalam pelayanan di IMPA kita. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, kiranya semua dalam keadaan sehat, ya. Dan kita sama-sama akan menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Dan nats Alkitab yang menjadi renungan atau pelajaran buat kita, Om Martin ambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, adik-adik, tolong siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Kalau adik-adik sudah membuka Alkitab, sudah menemukan bacaan kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, biarkan Alkitab kita terbuka dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini karena Engkau kumpulkan kami. Sekalipun secara raga kita tidak bertemu, tetapi melalui media online ini kami bisa berjumpa
karena Tuhan Yesus yang berkenan mempertemukan kami. Kami akan membaca firman Tuhan, karena itu kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami mengerti maksud firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang kekasih, kita baca Mazmur 127 ayat 1-5, dan Om Martin akan membacakan pada kita semua pada pagi hari ini. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dan musuh-musuh di pintu gerbangnya. Adik-adik yang kekasih, demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi, dan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Om Martin memberi judul sebagai cerita kita pagi ini adalah anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Sekali lagi, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Om Martin akan memperlihatkan gambar ini. Coba diperhatikan baik-baik. Kira-kira menurut adik-adik, ini gambar apa? Ini gambar bercerita tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya percaya adik-adik di rumah pasti bisa menjawabnya. Dan gambar yang Martin perlihatkan itu tidak asing bagi kita. Ya, di situ lihat ada gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Jadi betul kalau adik-adik mengatakan, oh itu gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Ya, betul. Atau anak kelas TK, ini gambar siapa? Oh, ini gambarnya Tuhan Yesus sama anak-anak. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Nah, kalau kita sudah lihat gambar tadi, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi? Ya, nah begini, ada cerita begini adik-adik, tolong didengar ya, ingat baik-baik. Nah, tuh Martin tanya loh, ya, apa yang ada didengarkan tadi? Ya, begini. Pada sebuah keluarga, ada sebuah keluarga ya, keluarga itu ada papa, mama, anak, ya, adik-adik, kakak-kakak ada di situ. Nah, salah satu anak dari keluarga yang sederhana ini adik-adik, dia bernama Nina. Ya, Nina ini sangat rajin sekali melakukan tugasnya dengan baik. Dia sering membantu papa mamanya seperti menyapu halaman rumah, menyapu dalam ruangan rumah juga. Ya, dia menyapu pagi ya. Juga dia sendiri membersihkan tempat tidurnya. Ya. Dengan rajin
Bahkan karena dia ini seorang siswa, ya, dia belajar dengan giat sekali. Dia tidak lupa sebagai seorang siswa, ya, entah di sekolah TK, SD, dia sangat rajin belajar. Ya, setiap tugas atau pekerjaannya Nina ini, dia lakukan selalu dia mengikut sertakan, ya, mengikut sertakan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus, ya, yang menjadi penolong bagi dia. Ya. Sehingga di dalam dia melakukan pekerjaan itu dia tidak lupa. Selalu berdoa, memohon kepada Tuhan sebelum dia melakukan pekerjaannya. Sehingga semua pekerjaannya Nina itu, ya, berhasil dengan baik sekali. Hasilnya bagus sekali. Di sekolah, walaupun sekarang secara daring, ya, istilahnya kita belajar di rumah, dia mengikut pelajaran dengan baik. Ketika ulangan-ulangan dia berhasil dengan baik karena dia belajar dengan baik. Tetapi yang penting dia selalu memohon kepada Tuhan Yesus. Dia selalu mengikut sertakan Tuhan Yesus sehingga dia berhasil. Nah, adik-adik, bacaan kita tadi yang kita baca dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 tadi, ada kata Tuhan di situ mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Apa maksudnya ini? Artinya, kata firman Tuhan ini bahwa adik-adik maupun juga Om Martin, kakak Layan, yang lain, kalau mau melakukan pekerjaan kita, tugas kita, kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Loh, kenapa kita harus mengikutkan Tuhan, ya, di dalam pekerjaan atau usaha adik-adik atau kakak Layan? Karena adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Ya, sekali lagi, milik pusaka Tuhan. Apa maksudnya milik pusaka Tuhan itu? Milik pusaka Tuhan artinya bahwa adik-adik adalah kesayangan milik Tuhan. Jadi adik-adik adalah milik kesayangan milik Tuhan. Jadi anak-anak adalah harta kesayangan milik Tuhan. Luar biasa, adik-adik itu adalah milik kesayangan Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik adalah harta milik kesayangan Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, tentu kita harus selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita. Ya, adik-adik saat ini, sekarang ini, adik-adik belajar, ya, atau waktunya itu bersama papa mama di rumah. Ya, adik-adik belajar mengikuti pelajaran dari sekolah, ya, dari sekolah, ya, ya, dari rumah. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, ya, adik-adik tahu karena kita sekarang dilanda dengan wabah virus corona ini. Jadi kita semua belajar di rumah, ya, tidak boleh keluar rumah kalau tidak yang penting, dan kalau keluar rumah harus pakai masker, ya. Nah, adik-adik harus selalu mengikut sertakan Tuhan, ya, di dalam setiap belajar kita, dalam setiap tugas kita, ya. Supaya apa? Supaya apa yang adik-adik inginkan, ya, bisa berhasil. Terutama kalau adik-adik yang punya cita-cita. Ayo, cita-cita adik-adik apa? Mungkin adik mau jadi dokter, jadi guru, atau yang mau jadi pendeta. Siapa yang mau jadi pendeta di sini? Ya, angkat tangan. Siapa yang mau jadi pendeta? Ya, baik sekali itu cita-citamu. Nah, jikalau adik-adik mengikut sertakan Tuhan, ya, dalam cita-citamu itu, maka Om yakin
pasti akan berhasil dan sukses. Ya, pasti akan berhasil dan sukses. Ya. Tetapi kalau kita sudah berhasil, ya, cita-cita kita sudah sukses, ya, jangan lupa bersyukur. Sekali lagi, jangan lupa bersyukur. Juga kalau kita sudah berhasil, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Tetapi kita harus selalu rendah hati. Ya, harus rendah hati. Nah, ada contoh dalam Alkitab. Mungkin adik-adik pernah dengar nama Samuel. Ya, Samuel, ya, kita tahu ketika dia masih kecil, dia tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Dari kecil. Nah, sampai dia dewasa menjadi nabi yang terkenal dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, Samuel selalu dia mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaannya. Sehingga di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dikatakan di situ, ya, sejak kecil hingga dewasa Samuel selalu mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaannya, sehingga dia semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita ikut sertakan Tuhan dalam kegiatan kita, belajar kita, pasti kita akan berhasil. Karena apa? Lalu Martin katakan tadi pada awal, bahwa kita ini anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Milik kesayangan Tuhan. Bangga dong kita menjadi milik pusaka Tuhan, ya. Bangga. Ya, anak-anak menjadi milik pusaka Tuhan. Kita harus bangga. Kita ini milik kesayangan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan Yesus, maka kita harus setia, ya, mengikut sertakan Dia di dalam setiap tugas dan usaha kita. Nah, apakah adik-adik mau mengikut sertakan Tuhan dalam tugas dan usaha atau dalam belajarmu? Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah, kita kan sudah mendengarkan cerita. Terima kasih ceritanya Om Martin. Sekarang kita akan memberikan persembahan sambil diiringin lagu Aku Bawa dan Memberikan. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik juga siapkan persembahannya. Kakak yang akan iringin. Ayo. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kakak yang akan pimpin. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan anak-anak-Mu ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja Margomulyo. Berkatilah juga semua orang yang akan mengelolanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai nih. Pesan kakak, selalu jaga kesehatan ya. Kalau mau main di rumah dulu. Tapi jangan kebanyakan main, ingat juga belajar karena ini sekarang sekolah. Oke? See you minggu depan.